Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki wilayah daratan seluas kurang lebih 3 juta hektar dan wilayah perairan seluas 11 juta hektar. Terdiri dari 2 kota, 15 kabupaten dengan jumlah penduduk sebanyak 2.759.000 jiwa. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah berhasil meraih penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2019. Dengan keberhasilan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi yang nantinya akan menuju predikat wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Kami yakin komitmen yang kami canangkan dengan seluruh insan adiaksa di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pasti bisa kita raih. Dengan semakin menurunnya tingkat pandemi COVID-19 dan semakin membaiknya pemulihan ekonomi nasional, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tetap menerapkan new normal life dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang merupakan unsur penting dan strategis dalam membangun dan mewujudkan reformasi birokrasi. Dalam membangun reformasi birokrasi, kita harus melaksanakan 6 area perubahan yang harus direalisasikan oleh seluruh insan adiaksa. Area 1 Manajemen Perubahan. Pada area manajemen perubahan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah membentuk tim kerja sesuai dengan kompetensi masing-masing bidang. Dan kemudian pada tanggal 5 April tahun 2022 dilaksanakan pencanangan zona integritas dan penandatanganan Fakta Integritas serta melakukan rapat tim kerja pembangunan zona integritas dari unit kerja berpredikat WBK menjadi unit kerja berpredikat WBBM. Kemudian untuk mencapai target perubahan pola pikir dan budaya kerja serta meningkatkan kinerja seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, pimpinan senantiasa mengambil peran sebagai role model melalui berbagai kegiatan. Selain itu, diperkuat juga dengan peran nyata dari para agen perubahan yang ditunjuk melalui penilaian. Area 2, Penataan Tata Laksana. Dalam penataan tata laksana Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar operasional prosedur yang didukung dengan pelayanan menggunakan format digitalisasi, yaitu aplikasi e-buku tamu, aplikasi Cash Management System, aplikasi SIM-Kari dan Kejaksaan Mobile, aplikasi manajemen kearsipan, aplikasi e-PNBP, aplikasi Silabin, aplikasi LHKPN dan LHKASN, My SAPK, aplikasi Halo JPN, aplikasi SIPPN, aplikasi SP4N Lapor, aplikasi Simerit, dan aplikasi e-Prowas. Kemudian menyediakan juga sarana dan prasarana informasi publik melalui website, Instagram, Facebook, dan YouTube. Area 3, Penataan Sistem Manajemen SDM. Untuk meningkatkan penataan sistem manajemen SDM, dilakukan pengembangan kompetensi wawasan ilmu dan profesionalisme SDM. Untuk itu, pegawai diikutkan pelatihan workshop melalui daring dan tatap muka, kemudian ditindaklanjuti dengan sosialisasi hasil diklat, juga mengefektifkan kegiatan dinamika kelompok dan ekspos perkara dalam setiap tahapan penanganan perkara. Adapun terkait penerapan kinerja individu, antara lain yaitu untuk pengusulan kenaikan pangkat, selain melampirkan SKP, clearing, angka kredit juga melampirkan print out kinerja pegawai, membuat serta mengisi LHKPN maupun LHKASN. Dalam area ini juga dilakukan penegakan aturan disiplin dan kode perilaku pegawai, serta dalam sistem informasi kepegawaian telah dilakukan pengelolaan data dan update database kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen. Area 4, Penguatan Akuntabilitas. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas, diperlukan peningkatan capaian kinerja melalui monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi oleh pimpinan. Kemudian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, telah dilakukan penilaian secara berkala terhadap kinerja institusi pada Satuan Kerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
dengan senantiasa melakukan update penginputan realisasi anggaran melalui aplikasi Monesmart dan aplikasi Sakti. Area 5, penguatan pengawasan. Dalam rangka penguatan pengawasan, telah dibentuk unit pengendalian gratifikasi dan mengimplementasikan public campaign berupa pemasangan banner tolak gratifikasi. Di samping itu, telah dilakukan upaya mitigasi penanganan resiko dengan membuat loker pemasangan CCTV pada beberapa area tertentu di kantor, termasuk pemasangan perangkat CCTV kontrol pimpinan. Pada ruang pemeriksaan Pitsus juga dipasang CCTV, baik berupa audio maupun video yang melibatkan peran serta masyarakat mengenai adanya laporan penyimpangan. Tersedia juga layanan pengaduan melalui telepon cyber pungli atau email dan website Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Adapun mengenai sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, telah dilakukan koordinasi dengan pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dapat dilakukan proses kegiatan audit review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain. Area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Antara lain, pelayanan e-buku tamu melalui pelayanan terpadu satu pintu untuk memudahkan masyarakat yang akan melakukan koordinasi dan membuat laporan pengaduan. Adanya inovasi pelayanan masyarakat melalui teras aspirasi yang dipergunakan untuk sarana komunikasi antara masyarakat umum atau pencari keadilan dengan aparat penegak hukum. Melibatkan juga tokoh agama, tokoh masyarakat, pers, dan LSM. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah mensosialisasikan aplikasi CMS Publik dengan alamat website cms.publik.kejaksaan.go.id, yaitu informasi penanganan perkara tindak pidana umum secara online yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat dengan cepat dan transparan mengetahui perkembangan penanganan perkara di kejaksaan yang ditangani oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah melakukan pendampingan hukum kepada 10 instansi pemerintah daerah BUMN atau BUMD dan berhasil menyelamatkan aset daerah berupa tanah milik Pemprov Sulawesi Tenggara, Kompleks P2ID senilai 139 miliar rupiah, Kompleks SEM Hotel Kendari, dan tanah milik PLN sebesar 827 juta rupiah dengan jumlah keseluruhan kurang lebih 140 miliar rupiah. Saya Haji Ali Mazi, Sarjana Hukum, Gubernur Sulawesi Tenggara, menyampaikan dukungan penuh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk meraih wilayah birokrasi bersih melayani. Saya Irjen Pol Dr. Andes Waris Agono MSI mewakili Polda Sulawesi Tenggara atas kerjasama yang baik dalam penegakan hukum. Selanjutnya, Polda Sulawesi Tenggara mendukung sepenuhnya program reformasi birokrasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menuju wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2022. Saya Abdurrahman Saleh, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, beserta Wakil Ketua mengucapkan selamat. Semoga integritas dan komitmen terhadap reformasi birokrasi dan penegakan hukum di Sulawesi Tenggara berjalan dengan baik. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mendukung sepenuhnya program reformasi birokrasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menuju wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2022. Siapa kita? Kejati Sultan